wabarakatuh. Kembali lagi sama saya. Kita ketemu di pertemuan kedua pembelajaran jarak jauh online kelas 12. Masih di materi yang sama, yaitu tentang sifat kolegatif larutan gitu. Untuk sifat kolegatif larutan sendiri, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai konsentrasi larutan, yaitu diantaranya ada molaritas, kemudian ada molalitas, dan juga ada apa? Ada fraksi mol. Fraksi mol itu dibagi dua, ada fraksi mol terlarut dan juga ada fraksi mol pelarut gitu. Nah sekarang untuk sifat kolegatif kemarin itu kan ada 4. Ada kenaikan titik didih, ada penurunan titik beku, kemudian ada penurunan tekanan uap, dan ada tekanan osmotik. Oke, untuk kali ini pertemuan saat ini kita akan membahas 2 mengenai sifat kolegatifnya, yaitu tentang kenaikan titik didih dan juga penurunan titik beku gitu ya. Untuk kenaikan titik didih atau disingkat menjadi delta TB. Delta itu berarti artinya adalah perubahan gitu ya. Ingat ya, delta TB. B-nya itu adalah boil, jadi titik didih gitu. Titik didih itu apa sih gitu ya? Titik didih itu adalah suhu ketika tekanan uap air sama dengan tekanan uap yang ada di udara luar gitu ya. Dimana TB air itu adalah pada saat tekanan 1 atmosfer itu adalah 100 derajat Celcius gitu. Ya, ini ini titik didih air murni. Kemudian gimana kalau ditambahin zat terlarut? Kalau ditambahin zat terlarut berarti akan merubah pula titik didihnya gitu ya. Itulah yang disebut dengan kenaikan. Berapa sih perubahannya itu gitu. Contoh sederhananya gini, saat kita lagi masak mie. Kalau kita masak mie pasti ada 2 tipe orang, dimana saat masak mie itu adalah nungguin air mendidih baru dimasukin mie, sama air belum mendidih tapi sudah dimasukin mie. Yang paling cepat sebenarnya yang mana sih? Yang paling cepat tentunya adalah membiarkan air mendidih dulu baru dimasukkan mie. Kenapa? Karena jika air belum mendidih kemudian sudah dimasukkan mie, artinya dia kan dimasukkan sesuatu, bisa kita katakan mie itu adalah sebagai zat terlarut. Kalau kita masukkan mie-nya sebelum air mendidih, maka si titik didih itu akan naik. Jadi tidak 100 derajat Celcius. Makanya nanti proses air mendidihnya itu akan lebih lama dibandingkan kalau kita membiarkan airnya mendidih dulu baru dimasukkan mie instannya. Seperti itu. Itu ya penerapan simpelnya dalam kehidupan kita sehari-hari tentang kenaikan titik didih ini. Oke, kenaikan titik didih atau disingkat sebagai TB. Nah, untuk kenaikan titik didih ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh konsentrasi larutan. Yang digunakannya itu adalah M kecil. Coba kalau M kecil diingat, yang sombong apa enggak? Enggak sombong. Berarti apa? Molalitas. Dikali apa? Dikali KB. KB ini adalah tetapan di mana setiap pelarut memiliki nilai KB masing-masing. Jadi nilai KB ini biasanya dia sudah diketahui tergantung pelarutnya gitu. Atau kalau kita buka molalitas ini kan molalitas. Kalau kita buka rumus molalitas, kalian ingat lagi, buka lagi buku catatannya yang minggu kemarin. Rumus molalitas itu adalah massa terlarut dibagi MR dikali 1000 per massa pelarut dikalikan dengan KB, ya, itu untuk delta TB. Jika yang ditanyakan berapakah kenaikan titik didih? Kalau kenaikan titik didih berarti ada perubahan di situ, yang ditanyakan berarti delta TB. Sedangkan kalau yang ditanyakan berapakah titik didih? Kalau titik didihnya berarti kita patokannya sama titik didih air tadi pada 1 atmosfer, yaitu 100 derajat Celcius. Jadi kalau yang ditanyanya titik didih, maka setelah mencari delta TB langsung mencari TB, rumusnya sama dengan 100 derajat Celcius ditambahkan dengan delta TB gitu. Untuk aplikasinya sendiri untuk kenaikan titik didih itu yang pertama itu adalah untuk mengklasifikasikan bahan bakar yang kita gunakan sehari-hari di kehidupan ya. Dan kemudian yang kedua itu adalah destilasi. Apa sih Bu destilasi? Destilasi itu proses pemurnian, biasanya digunakan di industri seperti itu gitu ya. Oke, kita lanjut.
Yang kedua itu adalah penurunan titik beku atau delta TF. Penurunan artinya adalah perubahan. Berarti ini ditulisnya sebagai delta. F-nya itu adalah freeze, artinya beku gitu ya. Jadi delta TF. Titik beku sendiri itu apa sih? Titik beku itu adalah suhu ketika merapatnya partikel zat cair karena gaya tarik yang sangat kuat sehingga mereka menjadi padat gitu ya. Kayak kita bisa bayangkan itu adalah air yang dimasukkan ke kulkas, ke freezer terutama ya, dia akan membeku gitu ya untuk jika ditaruh dalam beberapa waktu gitu. Untuk TF air berarti titik beku. Ingat ya, kalau nggak pakai delta berarti tidak ada perubahan di situ. Berarti TF itu adalah titik beku air, itu adalah 0 derajat Celcius. Untuk rumusnya sendiri delta TF sama dengan KB. Bedanya kalau delta TB itu menggunakan KB, kalau delta TF berarti menggunakan KF. KF dari masing-masing larutan pun memiliki nilainya sendiri gitu. Biasanya dia diketahui sama seperti KB gitu ya. Rumusnya masih sama, menggunakan apa? Menggunakan dari molalitas. Berarti bisa kita buka, sebenarnya nggak beda jauh rumusnya, bahkan nggak beda. Ya nggak sih? Cuma diganti kalau delta TB yang tadi itu KB, kalau delta TF berarti menjadi KF. Nah, bedanya di sini aja. Ketika yang ditanyakan berapakah titik beku, berarti TF sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi delta TF. Kenapa 0? Karena titik beku dari air itu adalah 0 derajat Celcius. Jadi jika air dimasukkan zat terlarut, maka dia akan mengalami perubahan titik beku. Biasanya dia akan mengalami penurunan titik beku. Jadi di bawah 0 derajat Celcius. Makanya biasanya nilainya itu adalah minus gitu. Untuk aplikasinya sendiri, nah di sini ada penggunaan garam pada pembuatan es putar. Kenapa sih harus menggunakan garam pada pembuatan es putar gitu ya? Ini salah satu aplikasi dari apa? Dari penurunan titik beku. Biar apa sih? Biar nggak gampang cair es putarnya gitu ya. Kalian bisa praktekin deh sendiri di rumah cara membuat es putar sederhana di rumah ya, bisa menggunakan garam dan susu murni atau susu apapun yang ada di rumah gitu ya. Kalian bisa lihat di YouTube gitu ya. Kemudian apalagi? Penambahan etilen glikol pada radiator mobil yang tadi ya, dan minggu kemarin juga disebutkan gimana caranya biar air radiator itu tidak mudah membeku. Caranya apa? Ditambahin apa? Etilen glikol. Apa itu etilen glikol? Etilen glikol itu adalah zat anti beku yang bisa ditambahkan pada radiator mobil. Kemudian apalagi? Ada zat anti beku pada hewan. Contohnya misalkan pada ikan-ikan di lautan. Saat dia mengalami musim dingin, dia tidak akan mati kedinginan. Karena apa? Karena di dalam darahnya itu mempunyai zat anti beku gitu ya. Jadi titik beku dari ikan tersebut atau dari darahnya tersebut itu akan semakin menurun gitu ya. Yang ketiga apa? Penaburan garam pada jalan bersalju. Itulah jawabannya. Gimana caranya biar jalanan itu nggak licin saat sudah turun salju? Yaitu ditaburkan apa? Ditaburkan garam. Garamnya itu macam-macam, bisa garam dapur yang kita gunakannya NaCl atau CaCl2 dan masih banyak garam yang lainnya. Seperti itu. Itu untuk kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Ingat ya, rumusnya hampir sama, cuma dibedakan dari KF dan KB-nya saja. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, untuk contoh soal, contohnya berapa titik didih larutan dari 20 gram urea atau CONH22 kali dalam 80 gram air jika MR urea 60, MR air 18, dan KB air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Seperti biasa, kalau soalnya seperti ini ditulis apa dulu? Ditulis dulu diketahui. Yang runut ya nak ya, ditulis diketahuinya. Kita lihat dulu apa dulu yang diketahui.
Nah, 20 gram urea. Berarti 20 gram urea itu apa yang diketahui? Yang diketahui adalah massa urea, atau bisa kita katakan sebagai massa terlarut. Berapa massa terlarutnya? Massa terlarutnya adalah 20 gram gitu. Dalam 80 gram air gitu. Dalam 80 gram air berarti siapa di sini? Massa air atau massa pelarut. Di sini kalian sudah bisa membedakan ya, mana yang terlarut dan mana yang pelarut. Oke, berapa massa airnya? 80 gram. Gitu. Apalagi ada mR ureanya. mR ureanya berapa? 60. Ada apa lagi? mR air sama dengan 18 dan nilai Kb air yaitu 0,52 derajat Celcius per molal. Oke, lanjut. Apa yang ditanyakan? Berapa titik didih? Titik didih itu berarti TB. Yang ditanya TB-nya apa delta TB? Ya, yang ditanyakan adalah TB. Karena yang ditanyakan bukan kenaikan titik didihnya saja, tapi berapa titik didihnya. Berarti yang ditanyakan adalah TB. Baru kita jawab. Oke, untuk mencari TB kita harus mencari tahu dulu apa? Kita harus mencari tahu dulu delta TB. Apa rumusnya? Molal dikali Kb. Atau molalnya kita buka menjadi massa terlarut dibagi mR dikali 1000 per massa pelarut dikali Kb. Oke, good. Berarti berapa massa terlarutnya? Massa terlarutnya adalah 20 gram. Berapa nilai mR-nya? 60. Berarti yang digunakan adalah mR urea ya, massa terlarut sama mR terlarutnya. Dikali berapa? Dikali 1000 per massa pelarutnya berapa? Massa pelarutnya adalah 80. Dikali berapa nilai Kb-nya? 0,52. Oke, di sini kita bisa coret 1, 3. Ini kita bisa coret, kemudian 100 sama 8 bisa kita coret masing-masing dibagi 4 ya. Ini 2, berarti ini 25 gitu ya. Berarti ini tinggal kita kalikan ya. 25 dikali 0,52 per 6 ya. Atau ini berarti 13, di belakang komanya 2 berarti 13,00 dibagi 6. Berapa 13,00 dibagi 6? Nolnya kita buang aja ya, nggak usah kita anggap. Berarti 13 dibagi 6 berapa? 13 dibagi 6 itu adalah 2, sekitar 2,1 ya derajat Celcius. Nah, ini baru apa? Ini baru delta TB. Yang ditanyakan adalah TB. TB itu rumusnya apa? TB sama dengan berapa titik didih air murni? Ya, 100 derajat Celcius ditambah delta TB. Berarti 100 derajat Celcius ditambah berapa delta TB-nya? 2,1 derajat Celcius. Berapa 100 ditambah 2,1? 102,1 derajat Celcius. Itulah jawabannya ya. Saya memberikan contoh di sini untuk titik didih. Untuk titik beku gimana? Sama aja kan ya, gitu ya. Cuma nanti dibedakan nilai ininya aja. Ada KB, ada KF. Kalau ditanya delta TB berarti pakainya KB. Kalau yang ditanya delta TF berarti pakainya KF. Seperti itu ya anak-anak ya.
Oke, saya harap kalian semua paham. Kalau masih ada yang kurang paham dan ingin ditanyakan, silahkan bertanya di WA grup gitu ya. Untuk latihan soal yang harus kalian kerjakan itu adalah yang lanjutan yang kemarin di kertas yang sudah saya berisikan soal-soal itu dari nomor berapa? Nomor 13 sampai dengan nomor 16 gitu. Untuk teknis pengumpulannya nanti saya akan beritahukan kembali di grup WA. Oke? Cukup sekian pertemuan kita di hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian bisa memahami materinya dengan sangat baik ya, semoga gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya dan tetap semangat untuk terus belajar. Ya, mungkin kita makin kangen ya sama sekolah, cuma yang masih harus seperti ini belajarnya, kita harus tetap nikmati dan syukuri apapun yang kita jalani saat ini. Karena insya Allah selalu akan ada hikmahnya dan ini adalah yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Oke, sampai ketemu tatap muka, sampai ketemu PJJ minggu depan. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.